Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini kita bakal bikin aplikasi seperti ini ya. Jadi ada saldo di atas, terus di bawahnya ada chart atau keranjang. Ini kita ini dulu. Nah, jadi di bawah ini ada floating action button, keranjang. Kalau kita klik nanti saldonya bakal berkurang sama jumlah belanjaannya akan bertambah gitu ya. Dan ini kita menggunakan multi provider. Kalau yang kemarin kita bahas itu kan provider biasa. Sekarang kita menggunakan multi provider di mana kalau kita harus punya beberapa share state gitu. Misalkan ini saya punya kelas wallet sama kelas chart yang masing-masing mengimplementasi change notifier. Jadi kan dua-duanya ini kan share state ya. Jadi gimana caranya biar kita menggunakan dua kelas ini di provider, yaitu menggunakan multi provider. Langsung aja kita coba ininya ya, aplikasinya. Jadi kalau misalkan kita tap button keranjang ini, tuh nanti dia nambah dan saldonya berkurang. Kita tambah terus, ya, dia bakal nambah jumlah belanjaannya dan bakal ngurang saldonya. Terus sampai 0, sampai kita habisin. Nah, kalau udah habis, udah nggak bisa lagi. Dan di sini kita menggunakan dua share state, yang satu kelas wallet yang isinya ada field balance, satu kelas untuk chart ya, yang isinya ada kuantitinya, jumlahnya berapa jumlah belanjaannya. Langsung aja kita bikin project barunya, command palette, Flutter new project, application, select folder to create project in, namanya multi provider YouTube. Kita running app-nya. Oke, kalau udah, ini kita taruh atas aja ya biar enak. Ini kelas-kelasnya kita hapus-hapusin, kelas template, karena kita nggak butuh ya. Kita bikin stateless widget, my app, returnnya material app biasa, material app, home-nya scaffold, app bar, title, text, ini kita kecilin aja, isinya adalah nama, ini judulnya ya, multi provider. Ini di app bar kita kasih background color purple. Nggak usah lah ya. Kita pakai warna biru aja, biru muda. Di body kita bikin center. Di dalam center kita kasih kolom. Dia punya main axis. Main axisnya center. Kemudian children-nya. Yang pertama tuh row ya. Main axis-nya juga center juga. Main center. Selanjutnya di dalam row ini bakal ada teks yang namanya balance. Kemudian bakal ada container yang margin left-nya kita kasih 10. Terus kita bikin padding all ya, edge all-nya 5 deh. Oke. Kemudian kita dekor, box decoration. Kita kasih border radius circular 5. Kemudian bordernya kita bikin border all, warnanya warna biru, color dot light blue. Selanjutnya ada colornya kita kasih warna apa ya, biru juga, biru muda, tapi shade-nya 100 ya. Color light blue, shading-nya 100. Kemudian udah. Di sini kita kasih child ya. Di child-nya adalah text, atau kita kasih align dulu biar dia ada di kanan ya.
align, alignment-nya center, alignment center right. Baru di sini child-nya text. Kita kasih balance-nya statis dulu 10.000. Ini bisa kita run ya biar kita lihat aplikasinya kayak gimana. Oke, udah muncul ya. Ini kita kasih width aja. Width-nya 150. Oke, kemudian di bawahnya row kita kasih kontainer lagi deh. Atau kita bikin kontainer baru aja di dalam kolom sini ya. Kita kasih kontainer. Kita kasih margin edge only. Left sama right-nya kita kasih 24. Sama top-nya kita kasih 10. Terus kita kasih padding ya. Kita kasih padding edge all 10 kalau ini. Kemudian kita dekor. Apa yang perlu dekor nanti kita lihat. Oke, border radius dulu. Border radius circular. Kita kasih 5. Habis border radius ada color. Colornya kita kasih putih. Ada border. Border all-nya colornya black ya. Atau blue lagi deh, nggak apa. Color light blue. Light blue. Oke. Ini udah oke. Kita kasih child ya. Di sini child-nya kita kasih row. Kan dia bakal ada 2 teks. Row-nya ini main axis-nya space between. Space between. Ini kita kasih inian dulu. Main. Bukan di dalam children harusnya ya. Main axis alignment. Nah, di sini. Nah, di children-nya kita kasih teks. Teks awal tulisannya Apple 500 kali 1. Kemudian teks yang kedua totalnya 500. Oke, ini udah oke. Kasih floating action button di sini ya di bawah. Masih di dalam scaffold ya. Scaffold. Nah, ini nih. Floating action button. Floating action button. Button aja ya. On press-nya kosongin dulu. Kemudian child-nya icon chart, icon shopping back, yang apa-apa lah ya, sama atau shopping chart lah. Oke. Bentar. Shopping chart. Oke, udah. Sip. Selanjutnya kita bakal mulai untuk ngoding providernya ya. Jadi kita bikin kelas buat balance, sama kita bikin kelas buat chartnya. Kita bikin share state ya. Jadi kita bikin dulu di sini. Kita namain wallet aja. .dart. Di sini kelas wallet yang implement atau with ya. Kalau di Java pakainya implement. Change notifier. Nah, di sini kita ngasih tahu ya kalau dia ini share state. Kemudian kita bikin integer untuk balance-nya. Kita bikin private. Belajar private di Dart OP ya. Channelnya Koeriko. Ini juga materi dari channel Koeriko nih. Saya bikin aja buat portfolio saya. Balance-nya kita bikin 10.000 aja, langsung deh.
Kemudian kita bikin integer untuk nge-get balance-nya. Return-nya balance yang private. Kita set ya balance-nya biar bisa dirubah-rubah. Di sini parameternya integer value. Blok kodenya ada di sini, kita ganti balance yang private dengan value. Terus kita kasih notify listener biar bisa berubah nanti setnya. Oke, kemudian kita bikin yang kedua yaitu chart.dart. Di sini kita bikin kelas namanya chart sama with change notifier biar kita bisa manggil notify listener ya. Kemudian integer, kalau chart itu quantity ya, private juga quantity-nya 0 awalnya. Kemudian kita bisa get quantity-nya, quantity kita get dari quantity yang private. Oke, ini kita lupa kasih get sini. Kemudian kita juga bisa ngeset quantity-nya. Quantity-nya bisa set, parameternya integer, isinya adalah kita bisa ngerubah quantity yang di dalam dengan value. Ini get-nya ini benar. Oke, kita notify listener ya. Kalau udah kita bikin kelas yang dia share state yang semuanya implement change notifier, selanjutnya kita import atau install plugin providernya. Saat ini 6.0.1. Kita ke pubspec YAML. Kita taruh di bawahnya Cupertino. Kita save. Sebelumnya kita lihat dulu ya, ini jangan sampai Cupertino nih, salah nih, material harusnya. Oke, ini juga teliti ya, material atau foundation. Kalau misalkan Cupertino udah salah. Oke, ini udah ya, udah selesai di running. Kemudian di sini di scaffold ini kita bungkus dia dengan change notifier provider, tapi karena dia ada dua kelas yang share state, jadi kita bungkus dulu pakai multi provider. Nah, di sini dia minta provider yang isinya list. Nah, di sini baru kita isi dengan change notifier provider. Di sini create konteks yang pertama wallet. Selanjutnya change notifier provider, notif provider, sama create-nya isi konteks, return-nya chart. Oke, kelar ya. Untuk ininya change notifier provider-nya udah ditaruh di sini di atas di scaffold. Kemudian kita tinggal konsum. Yang dikonsum apa aja? Konsumernya apa aja? Yang pertama ini ya. Karena kita bakal ngerubah-rubah ini teksnya dengan balance ya, dengan saldonya. Jadi saldonya bakal berkurang, jadi kita bungkus wrap with widget consumer of wallet ya, karena kan isinya balance ya kan, isinya balance atau saldo di dalam wallet. Buildernya kita isi dengan konteks value child parameternya ya. Kemudian ini kita nggak butuh child, langsung aja kita return langsung teks. Ini kita rubah 10.000-nya jadi nggak statis lagi. Kita pakai value ini, value.balance to string. Kan integer tadi sebelumnya ya. Dia udah berubah tuh 10.000. Kalau kita rubah di sini, misalkan saldonya 5.000. Kita restart. Nah, berubah ya. Jadi ini kita rubah lagi jadi 10.000.
Nanti biar di restart ya. Kemudian yang perlu dirubah lagi adalah ini ya, quantity ini ya. Ini kita bakal ngerubah harganya, bakal nambah terus setiap kali dikali 1, kali 2, kali 3 sama ini. Jadi kita bungkus row-nya nih dengan consumer of apa, consumer of ini ya, of consumer of chart. Consumer of chart, buildernya sama kayak tadi, context value sama child, returnnya row. Value ini kita pakai di sini. Jadi kita bikin string interpolation value dot quantity. Oke. Kemudian ini juga 500-nya. Kita bikin dia bisa nambah ya. Jadi 500 dikali dengan value dot quantity. Ini kita bungkus. Kita bikin to string. Oke, kelar. Ini 0 dulu ya. Soalnya kan field-nya 0 isinya nih di chart. Quantity-nya 0. Kemudian floating action button kita bikin di dalam onPress-nya ya. Ini kita di sini saat kita klik kita pengennya balance-nya berkurang dan quantity-nya nambah. Jadi kita bungkus dua-duanya nih consumer-nya. Jadi refactor wrap with widget. Yang pertama consumer of chart. Ini kita kasih builder sama parameternya context value child. Kemudian returnnya floating action button. Kemudian consumernya juga kita bungkus pakai consumer of wallet. Oke, kali ini terserah ya, bisa dibalik-balik ya. Yang penting kan kita butuh sini value-nya nih. Di sini builder, context value child, return-nya consumer ini. Nah, ini karena biar nggak bingung, ini walletnya kita rubah aja nih, value-nya kita rubah jadi wallet. Ini chart-nya kita rubah, value-nya yang ini kita rubah jadi chart, gitu ya. Oke, kemudian tinggal kita taruh di onPress. Kita pengen saat diklik wallet dot balance-nya dia berkurang kan? Setiap diklik dia berkurang 500, ya kan? Dan kita pengen chart dot quantity-nya setiap diklik bertambah 1, ya nggak? Bertambah 1. Kalau kita bikin tambah gini, kita plus. Oke. Tapi kita pengen kalau misalkan balance-nya ini udah habis duitnya, saat di onPress nggak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi kita bikin if wallet dot balance-nya sama dengan 500 atau lebih ya. Tuh, lebih dari sama dengan 500 maka jalanin ini. Tapi kalau misalkan nggak kurang dari 500 ya udah. Dia habis gitu. Oke, selanjutnya coba kita jalanin ya. Kita coba nambah, nambah ya, saldonya berkurang, terus kuantitinya nambah 1, terus harganya juga jadi 500. Oke, terus ya bisa ya. Oke. Sama, terus. Oke. Terus coba kalau misalkan saldonya kita habisin. Oke, udah nggak bisa ya. Diklik juga udah nggak bisa lagi. Oke. Sekian untuk pembelajaran tentang multi provider. Semoga kalian paham. Terus ini juga materinya dari Ko Eriko. Jadi belajar dulu dari channelnya beliau. Kalau misalkan nggak paham kesini. Dan mungkin seperti itu aja. Dari saya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.